This call is now being recorded. Oke, bertemu kembali dengan Ustazah Dita ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Nanti pembelajarannya sampai pukul hari ini kita belajar tematiknya 2 pelajaran ya. Pelajaran IPA dan PPKN. Selama pembelajaran PPKN. Ya, selama pembelajaran, selama Ustazah menerangkan materi, mikrofon harap dimatikan ya. Kamera harus selalu on. Jadi, setelah ini Ustazah bacakan peraturan pembelajaran selama Google Meeting ya. Nah, untuk hari ini Ustazah bacakan. Mulai besok akan Ustazah gilir untuk membaca peraturannya satu-satu sesuai nomor absen ya. Oke, Ustazah mulai. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tema 1, subtema 1, yaitu tentang alat gerak hewan ya. Nah, untuk peraturan pembelajaran dari kelas 5. Yang pertama, siswa mengikuti Google Meet 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sudah melaksanakan sholat duha dan menyiapkan peralatan sekolah lengkap. Jadi Ustazah nggak mau kalau di tengah-tengah pembelajaran ada yang pergi ambil pensil. Jadi harus siap di depan kalian alat tulisnya ya. Mulai buku tulis, mulai ballpoint, penghapus, pensil itu ya. Nah, peraturan yang kedua, siswa yang terlambat akan mendapatkan punishment atau sanksi. Ya, berdoanya setelah Ustazah bacakan peraturan ini ya. Oke, jadi bagi siswa yang terlambat, jadi nanti pembelajaran dimulai pukul 8 pas ya. Jadi 8 kurang 10 nanti Ustazah sudah siapkan, kalian bisa langsung join ya. Peraturan yang ketiga, siswa memakai seragam lengkap. Untuk yang laki-laki pakai kopiah dan dasi ya, sesuai jadwalnya. Peraturan yang keempat, siswa wajib menyalakan kamera mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi kameranya harus on. Nah, yang kelima, saat guru menerangkan, siswa wajib mematikan mikrofon. Nah, mikrofon dinyalakan kalau Ustazah misalnya tanya jawab, itu baru bisa dinyalakan ya. Kalau Ustazah tunjuk baru dinyalakan. Nah, yang keenam, jika ingin bertanya bisa klik gambar tangan yang ada di Google Meet kalian, itu sama dengan raise hand atau angkat tangan. Atau kalian chat di kolom chat, bisa menyebutkan nama, misalnya Mas Ezar, tanya, gitu ya. Nah, peraturan yang ketujuh, sebelum pembelajaran selesai, siswa dilarang keluar dari Google Meet. Jadi, di tengah-tengah pembelajaran, tidak boleh keluar, langsung mematikan, ya. Peraturan yang terakhir, bagi yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi. Oke, jadi sanksinya nanti bisa menuliskan istighfar atau menulis surat pendek, dan bisa juga dengan pengurangan nilai atau pengurangan star point. Nanti Ustazah buatkan untuk star point-nya, ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar pembelajaran hari ini bisa lancar. Istidadah li doa, wahid, isnain, salasa, arba'ah.
Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ud'ullah jama'atan. A'udzu billahi ya Rabbal Alamin. Oke, good semuanya. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu. Ustazah mulai ke pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ hewan. Sebelumnya, sebelum kita belajar, siapa yang di sini tahu lagu Kelinciku, ciptaan dari Pak Dal? Ada yang tahu? Enggak tahu saya. Enggak pernah dengar lagunya. Bagi yang tahu, mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Mas Jaim. Ayo sikapnya yang baik Mas Jaim. Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku. Tali melompat dia sepanjang hari. Aku ingin menemani pulang sekolah lagi menari. Oke, coba Mas Ezan sama Mas Putri bisa menyanyikan lagu berdua. 1, 2, 3. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Kau paling dari. Aku ingin menemani sepulang sekolah. Lagi menari. Oke, good. Tepuk tangan semuanya buat Mas Gusti dan Mas Eza. Oke, bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Jadi hari ini kita belajar tentang organ gerak hewan. Nah, coba kalian perhatikan, kelinci itu kan dia melompat-lompat, ya kan? Nah, berarti alat geraknya apa ya kalau kelinci? Apa? Kaki. Betul. Nah, jadi perhatikan ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Nah,
Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Nah, Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, ini Edo sama Pak Rudi sedang melihat-lihat kandang kelinci. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, kata Edo, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, setiap orang, setiap manusia, setiap hewan itu pasti punya organ gerak supaya bisa bergerak, ya, bisa jalan ke sana kemari. Bayangkan kalau tidak punya alat gerak, pasti diem aja ya, nggak bisa bergerak, ya. Nah, bagi yang kurang jelas gambarnya bisa kalian zoom ya, diperlebar, oke? Nah, sekarang alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada 2 macam. Bisa kalian mulai mencatat materinya ya di buku tematik. Kalau pakai laptop bisa terlihat besar nggak ya? Kalau gini bisa besar ya? Terus pakai buku apa? Pakai buku tematik. Kalau yang pakai laptop begini bisa besar ya. Terlihat ya tulisannya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Oke. Ada 2 macam alat gerak manusia dan hewan. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Yang contohnya adalah tulang. Jadi tulang kalian yang ada di dalam diselimuti kulit ini itu adalah alat gerak pasif. Sedangkan jenis yang kedua, macam yang kedua itu adalah alat gerak aktif. Contohnya adalah otot. Jadi kalau alat gerak pasif adalah tulang, kalau alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, jadi ada alat gerak itu 2 macam. Yang pertama itu pasif. Ya, pasif itu tulang. Sedangkan yang kedua alat gerak aktif itu adalah otot.
Bisa kalian catat dulu. Ya, Us baru ngambil pulpen. Oke, nanti kalian juga bisa melihat di rangkuman ya. Tadi sudah Ustazah kirimkan di grup WA. Nanti bisa minta tolong untuk diprintkan oleh ayah bundanya. Judulnya apa? Judulnya tema 1, subtema 1, IPA. Jangan lupa kalian tulis tanggalnya, harinya Senin 19 Juli 2021. Judulnya adalah organ gerak hewan. Sudah? Belum. Kenapa Mas Rifki? Ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, sudah. Materinya Belum, masih banyak. Us. Bisa kalian persingkat. Alat gerak ada 2 macam. 1, alat gerak pasif sama dengan tulang. Alat gerak aktif sama dengan otot. Itu ya. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang kalian tulis yang atas saja nggak apa-apa. Masih ada materinya, masih ada 18 slide lagi. Oke, sudah? Belum, Us. Sudah, Us. Oke. Sudah, Us. Belum, Us, belum. Ya, Mas Gusti, Ustazah tunggu. Agak dipercepat ya nulisnya, sudah kelas 5. Nanti materinya agak banyak. Jadi, biar waktunya cukup, kalian nulisnya bisa dipercepat. Cepat tapi dengan rapi ya. Bisa dibaca. Oke? Tadi judulnya apa? Judulnya organ gerak hewan. Ya, Mbak Sabita, kenapa? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya. Kalau mau bertanya. Sudah selesai, Us. Oke, sip, good. Sudah selesai. Lanjutkan ya. Bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan. Yang sebelah kiri adalah gambar otot.
Yang sebelah kanan adalah tulang. Ini tulang apa ya? Tulang ikan. Ya. Nah, kalau otot tadi adalah gerak aktif, sedangkan tulang adalah gerak pasif. Otot merupakan bagian tubuh yang penting. Otot merupakan gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi otot itu menempel di tulang ya, sehingga kita bisa bergerak. Nah, kalau tulang itu adalah alat gerak pasif. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat bergerak karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Bisa kalian catat, ini otot adalah gerak aktif. Ya, otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ini poin yang pertama. Poin selanjutnya, tulang adalah alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi yang ditebalin ini kalian tulis. Ya, Mas Ezar, gimana? Nanti dikirim materinya, Us. Iya, sudah Ustazah kirim materinya. Tadi pagi sudah Ustazah kirim materi selama 1 minggu. Jadi nanti bisa minta tolong ke ayah atau bundanya untuk ngeprint materinya. Jadi di situ sudah ada materi IPA, materi PPKN, tematik semuanya, dan mulok yang ada di minggu ini. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada PJOK. Nanti bisa kalian print. Jadi besok kalau saat pembelajaran seperti ini, kalian sudah membawa materinya, ya. Gimana Mbak Zara? Us yang nggak tebal itu nggak ditulis. Nggak usah, biar cepat. Kalian tulis poinnya saja yang di garis, yang ditebalin hurufnya. Jadi otot menempel pada tulang sama dengan gerak aktif gitu ya. Tulang gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi perlu kalian ingat itu ya. Kalau otot itu alat gerak aktif ya, bisa langsung bergerak. Kalau tulang itu alat gerak pasif. Dia kalau nggak ada otot, tulang nggak bisa bergerak. Karena itu namanya gerak pasif. Sudah? Bisa dipahami ya? Oke, sudah ada beberapa poin. Us, yang ditulis itu cuma yang tebal tok toh, Us? Oke, ya betul, sip. Benar Mas Rifki, yang tebal saja. Sudah? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas alat gerak hewan. Alat gerak yang tadi belum selesai. belum selesai. Nanti ya, kita lanjut ini dulu ya. Bisa dikasih jarak dulu. Oke. Jadi alat gerak pada hewan. Kalian tulis dulu. Alat gerak pada hewan. Jadi hewan itu kan ada yang hidupnya di air, ada yang hidupnya di darat, dan ada yang di udara. Ya kan? Nah, karena berbeda-beda, jadi menurut jenisnya hewan itu ada 2 alat gerak. Ya,
Yang pertama adalah alat gerak vertebrata. Kalian tulis, dalam jenisnya hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan bertulang belakang atau vertebrata. Oke, yang pertama vertebrata. Nah, yang kedua adalah invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi yang pertama itu vertebrata, dia punya tulang belakang. Sedangkan yang kedua, invertebrata itu hewan yang tidak punya tulang belakang. Ada dua alat gerak hewan. Yang pertama, vertebrata, hewan bertulang belakang. Yang kedua, invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Kalian tulis ini saja, dua. Oke. Vertebrata, hewan bertulang belakang. Yang kedua, invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Lanjut. Nah, yang pertama contohnya adalah, bisa dilanjutkan di contoh hewan vertebrata. Tulis yang pertama adalah burung. Burung. Alat geraknya adalah sayap. Jadi ditulis yang huruf tebal saja ya. Burung bergerak dengan sayap untuk terbang. Sebagian besar tulang burung berongga dan ringan. Jadi tulangnya burung itu dia berongga dan ringan. Kenapa? Karena kan untuk terbang biar dia nggak keberatan. Hal itu berguna untuk mengurangi massa atau beratnya agar dapat terbang tinggi. Selain itu, tulang dada burung kuat dan besar karena berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot yang berfungsi untuk terbang. Jadi bagian dadanya burung itu dia kuat tulangnya karena untuk tempat melekatnya otot. Jadi makanya bagian dadanya sini dia besar, ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan apa alat gerak burung, jawabannya adalah sayap untuk terbang. Contoh yang pertama, burung. Contoh yang kedua, contoh vertebrata yang kedua adalah hewan mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui atau hewan yang beranak, melahirkan. Itu namanya hewan mamalia. Contohnya kuda, sapi, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, kelinci bergerak dengan kaki untuk melompat. Tadi Edo sedang melihat kelincinya siapa ya tadi? Pak Rudi. Nah, kelincinya itu melompat-lompat, berarti dia alat geraknya adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang, kalian perhatikan kaki belakangnya kelinci itu lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya, karena yang belakang itu untuk meloncat. Ya. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu kelinci, hewan mamalia. Contoh yang ketiga, contoh hewan vertebrata yang ketiga yaitu reptil. Reptil contohnya kadal, buaya, ular. Kalau kadal itu bergerak, alat geraknya adalah kaki. Buaya juga kaki. Kalau ular itu alat geraknya adalah perut. Jadi, kalau ular itu bergeraknya menggunakan perut. Ya. Ular dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Tulang
badan pada ular terdiri atas ratusan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang sangat lentur dan kuat sehingga dapat bergerak meliuk-liukkan badannya dengan cepat. Karena gitu kan ular ya kan, dia bergerak menggunakan perut. Nah, sekarang selanjutnya adalah amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidupnya di dua alam. Bisa di darat, bisa di air, ya. Apa-apa kelewat Mas, nanti bisa mencatat di rangkuman ya. Oke, jadi kalau amfibi itu contohnya adalah katak. Katak bergerak menggunakan tungkai kaki. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat. Ya, sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Jadi kaki yang depan itu untuk melompat. Nah, kaki belakang itu untuk melompat. Kalau kaki depannya itu sebagai penahan saat mendarat. Itu untuk katak, ya, katak amfibi. Itu contoh ketiga. Contoh hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Selanjutnya sekarang contoh hewan invertebrata. Kalau vertebrata punya tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu hewan yang tidak punya tulang belakang. Contoh yang pertama adalah siput. Siput ya. Bekicot, nah itu tidak punya tulang belakang. Organ gerak kaki perut berbentuk pipih dan lebar. Jadi organ geraknya siput adalah perut. Fungsi kaki perut pada siput untuk bergerak dan berpindah tempat. Contohnya siputnya SpongeBob itu si Gary. Si Gary itu nggak punya, dia tidak punya tulang belakang. Dia berjalannya menggunakan kaki perut. Ya, contoh invertebrata yang kedua yaitu belalang. Kalau belalang, alat geraknya ada dua, kaki dan sayap. Kakinya itu untuk melompat, sedangkan sayapnya untuk terbang. Contoh yang ketiga adalah ubur-ubur. Ubur-ubur yang ada di SpongeBob itu, ya. Ubur-ubur, alat geraknya adalah otot. Untuk bergerak maju, ubur-ubur mengambil air ke dalam otot, kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Jadi makanya kalau terbang dia gitu kan? Itu alat geraknya ubur-ubur, yaitu otot. Selain melalui gerakan itu, ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang pada arus air. Oke, nah sekarang kalian tulis untuk latihan soal hari ini, ditulis harinya. Oke, salin soal dan jawabannya ini di buku tulis tematik. Ada 5 soal. Kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran. Jadi sekarang kalian tulis jawabannya dulu. Kalian tulis soalnya dulu, dikerjakannya nanti ya. Nanti difoto, dikirimkan ke Ustadzah Dita sebelum jam 8 malam. Jadi sebelum jam 8 malam. Ya, Mas Raffi. Ustadzah, soalnya itu boleh di screenshot lalu nanti dikerjakan, Us. Ya, boleh. Sekarang ditulis juga boleh, ya. Terima kasih, Us. Ya, sebelum jam 8 malam harus sudah dikirim ke Ustadzah Dita untuk Ustadzah koreksi, ya. Oke. Yang pertama, alat gerak aktif manusia dan hewan adalah titik-titik. Yang kedua,
Hewan vertebrata adalah hewan yang titik-titik, contohnya sebutkan 2 hewan. Soal yang ketiga, fungsi sirip bagian depan ikan adalah. Yang keempat, organ gerak pada ubur-ubur adalah. Nah, yang kelima, salah satu ciri-ciri hewan invertebrata adalah. Nanti yang belum bisa ikut Google Meeting, bisa kalian simak lagi di YouTube channel SD Islam Al-Huda 2 ya. Nanti Ustazah upload untuk videonya hari ini ya. Ini tadi sudah Ustazah jelaskan. Saya tanya. Ya, Mas Rafid, tanya apa? Poin-poinnya nanti juga difoto dikirimkan ke Tidak perlu, Mas. Yang dikirimkan hanya yang soalnya saja. soal. Ya, Oh iya. saja. Terima kasih. Ya. Oh ya, ini untuk ikan tadi belum Ustazah jelaskan ya. Untuk ikan, coba kalian perhatikan di sini. Kalau ikan itu hewan vertebrata ya. Ikan bergerak dengan sirip untuk berenang. Jadi kalau ada pertanyaan, apa alat gerak ikan? Jawabannya adalah sirip. Nah, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya. Sirip bagian depan, jadi kalau ikan kan punya sirip yang di samping badannya ini adalah fungsinya untuk menggerakkan tubuh ikan ke arah depan dan belakang atau memutar. Jadi alat geraknya ada di siripnya ini. Sedangkan ekornya ini untuk keseimbangan. Kalau sirip untuk bergerak, kalau ekor untuk keseimbangan ya. Itu untuk alat gerak ikan. Oke, sudah selesai menulisnya? Soal? Belum. Oke, 5 soal ya, ditulis dulu. Oke, bagi yang sudah selesai menulis soal, bisa kalian cicil untuk menulis jawabannya juga nggak apa-apa. Jadi setelah ini Ustazah lanjutkan untuk pelajaran PPKN ya. Hari ini di sini ada yang puasa sunnah Arafah. Saya Us. Saya Sekalian puasa Senin Kemis Us. Bisa ditulis di kolom chat bagi yang puasa. Ayo bisa ditulis. Nanti biar dapat poin. Siapa saja yang puasa hari ini? Mas Mu'ad, oke, good. Mas Mu'ad, Mbak Salma, good. Mas Yain, good. Mas Ezer, Mas Java, Mas Leksa, Mbak Zara, oke, good semuanya. Mas Hanif kemarin puasa, hari ini. Kemarin puasa Tarwiyah, ya. Hari ini puasa Arafah. puasa Us. Mbak Afaf juga puasa. Oke, semangat bagi kalian yang puasa hari ini ya. Mbak Zakira juga puasa. Oke, good. Semoga nanti puasa kalian berkah ya. Diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, gimana? Sudah selesai menulis soalnya? Ayo 2 menit lagi ya. Ustazah beri waktu 2 menit lagi. Nanti Ustazah lanjutkan ke pelajaran selanjutnya.
Nanti ya, bisa kalian kerjakan nanti ya. Sekarang ditulis soalnya dulu. Oke, 1 menit lagi Ustazah lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Oh, sudah. Oke, good, Mas Gusti. Satu menit lagi Ustazah lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Hari ini juga nanti akan ada pelajaran bahasa Jawa sama Ustazah Debi. Jadi bisa kalian siapkan buku tulis bahasa Jawa ya. Oke, sudah Mbak Zahra, sudah 2 menit. Sudah, Us. Oke. Jadi Belum, Us. Kurang 1 nomor. kurang berapa nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran IPA tadi, alat gerak pada manusia dan hewan itu ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan? 7 jari ada 2 tadi alat geraknya. Apa sama apa? Mas Ezar, oke. Apa Mas Ezar? Alat gerak. Yang pertama alat gerak. Ah? Mas Java. Oke, lanjut Mas Java. Pasif. Alat gerak aktif. Satu lagi alat gerak pasif ya. Good. Jadi alat gerak pada manusia dan hewan ada 2. Alat gerak aktif contohnya adalah otot. Alat gerak pasif contohnya adalah tulang. Lalu organ gerak pada hewan ada 2 jenis hewan. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Ya, hewan yang punya tulang belakang. Satu lagi hewan invertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan untuk pelajaran berikutnya yaitu PPKN. Nah, untuk PPKN hari ini kita belajar tentang, bisa terlihat ya. Oke, jadi hari ini pelajaran tematik yang kedua yaitu PPKN. Tema 1, subtema 1 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Siapa di sini yang hafal Pancasila? Bunyinya gimana? 1 sampai 5. Siapa yang hafal Pancasila? Oke, Mas Ezar, bisa kamu bacakan sama Mas Muad berdua. Pancasila. Bisa dinyalakan mikrofonnya? 1. Tuhan yang Maha Esa. Iya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, good. Kelas 5. Yang sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, good buat Mas Muad dan Mas Eza. Jadi kalian harus hafal sila-sila Pancasila ya. Ada 5 bunyinya, harus hafal. Lambangnya, simbolnya juga harus hafal. Oke. Nah, nih selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Jadi air seninya kelinci itu dikumpulkan untuk apa ya? Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair. Pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Jadi air seninya kelinci itu dikumpulkan bisa untuk pupuk. Nah, tiba-tiba Pak Eko, tetangganya Pak Rudi, datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Jadi sila keberapa ya kemanusiaan itu? Sila kedua. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Itu adalah pengamalan sila kedua, seperti Pak Rudi yang memberikan air seni kelincinya kepada tetangganya. Oke. Nah, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Jadi kalau kita ingin hidup tentram, damai, dan aman, kita bisa mengamalkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, nah ini nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalian perhatikan gambar ini. Ada yang sholat berjamaah, ini sedang makan bersama. Terus ada yang di orang Hindu, agama Hindu ada di pura, ada yang di gereja, ada yang di kelenteng, ada yang di vihara. Nah, ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini adalah nilai sila pertama, ya. Oke, sekarang sikap yang sesuai dengan sila pertama. Jadi nilai yang tadi, kalau yang sekarang ini adalah sikap.
eh, contoh dari nilainya Pancasila tadi ya. Sila yang pertama lambangnya adalah bintang. Simbol sila pertama adalah bintang. Bisa kalian tulis. Sikap yang sesuai dengan sila 1. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh bilang ke tetangga, ke temannya, kamu, ayo ke agamaku aja. Itu nggak boleh dipaksa ya. Biarkan mereka memilih agamanya masing-masing. Nah, yang kedua adalah rajin beribadah. Ini adalah contoh yang kedua, sikap sesuai dengan sila yang pertama. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Terus ada lagi, kalau ada temannya sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ya. Sudah selesai menulisnya? Belum, Us. Oke, ditulis dulu. Terus. Yang nilai-nilainya belum. Gak apa-apa, yang nilai-nilainya nanti dilihat di YouTube atau dilihat di rangkuman. Sekarang yang kalian tulis sikapnya saja. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Judulnya apa? Judulnya nilai-nilai Pancasila. Terus poin pertama, sikap yang sesuai dengan sila 1, sama dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain dan seterusnya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu simbolnya adalah bintang, ya. Nah, contoh sikapnya tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Sudah? Ntar Us masih nomor yang terakhir. Oke. Masih yang terakhir juga. Untuk besok itu tanggal 20, tanggal merah, berarti kalian libur. Karena ada apa ya? Korban. Besok itu hari raya Idul Adha ya. Jadi nanti kalian bisa sholat Idul Adha, sholat Id. Tapi karena PPKM, jadi sholatnya di rumah masing-masing ya. Jadi besok Sudah selesai. Oke, kita ada lanjut. Sekarang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila kedua, ada gambarnya siapa ini? Si Lani ya. Lani sedang memberi sedekah kepada pengemis. Ini adalah contoh sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau nilainya yang pertama adalah setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa.
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikapnya yang sesuai dengan sila kedua. Kalian tulis. Simbolnya adalah rantai emas untuk sila kedua. Ya. Yang pertama, sikapnya yang sesuai dengan sila kedua adalah tidak membeda-bedakan teman. Yang pertama, jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu adalah contoh sikap yang sesuai sila kedua. Nah, contoh yang kedua, tidak memilih-milih teman. Jadi semuanya itu sama, semuanya harus berteman. Yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Itu juga contoh sikap kedua, sila kedua. Contoh sikap sila kedua. Ada 4 poin. Contohnya bisa kalian tulis dulu. Sambil ditulis, sambil dipahami ya. Sambil menunggu temannya menulis, hari ini Mbak Silvi ada? Mbak Silvi ada? Mas Bil ada, Mas Bil? Mas Bil ada? Bil baru masuk ya. Sudah, gimana Mbak Zara? Sudah selesai, Us. Belum selesai? Mbak Silvi ada, Mbak Silvi? Bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Silvi? Kalian lihat Mbak Silvi nggak? Bentar ya Ustazah, sambil cas laptopnya. Baterainya habis. Sudah? Mas Gusti sudah? Kita lanjut. Sudah. Oke. Sudah, Lanjut ya. Nah, sekarang nilai persatuan Indonesia. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada orang sedang kerja bakti, gotong royong. Gotong royong membangun rumah warga. Ini adalah nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan kesatuan demi persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Ya, walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap rukun. Itu adalah nilai sikap sila ketiga. Nah, ini perlu kalian catat. Kalau sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Ya, Beringin, pohon beringin ya, good. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga, yang pertama adalah gotong royong atau kerja bakti. Nah, yang kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain.
Yang ketiga, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan barang-barang yang buatan Indonesia atau makan makanan khas daerah kita. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya, mementingkan kepentingan bersama. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan dimanapun, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun harus menjaga kerukunan. Itu adalah sikap sila ketiga. Ya. Sudah? Belum, Us. Belum, Us. Oke. Jadi mulai hari Rabu, nanti jam 8 kurang 10 bisa join ya. Kecuali yang mengajinya pagi. Kan untuk mengajinya ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu sesi yang pagi jam 7 sampai jam 8. Nah, sesi yang kedua itu ada yang jam 10.15 sampai jam 11.15. Ya. Jadi jadwal ngajinya bisa dilihat di grup mengajinya masing-masing. Oke, lanjut ya. Lanjut, nilai sila keempat. Selesai? Belum. Ya. Kenapa Mas Gusti ganti ini? Ganti pakai HP. Di grup mengaji Mas, bukan grup kelas ya. Oh iya. Mas Jaim, untuk jadwal mengajinya bisa dilihat di grup mengajinya masing-masing. Jadi kan ada grup mengajinya sendiri, ada grup kelas sendiri. Nah, untuk jadwal mengajinya bisa dilihat di grup mengaji. Ya, Mbak Zakira tanya, nanti yang catatannya ketinggalan lihat di grup sekolah. Ya, benar. Nanti yang catatannya tertinggal sudah kelewat ya, bisa dilihat di rangkuman yang ada di grup. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan karena setelah ini ada bahasa Jawa. Oke, sekarang nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sila keempat, ada gambarnya orang sedang bermusyawarah. Nah, yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini adalah nilai sila keempat. Contoh sikapnya. Contoh sikapnya yang pertama adalah musyawarah mufakat. Jadi misalnya mau menentukan suatu masalah, biar mencari solusinya kita harus bermusyawarah. Misalnya kalau di keluarga, kalau di lingkungan keluarga, misalnya liburan, mau liburan. Nah, itu kalian bisa bermusyawarah dengan keluarga, dengan ayah, bunda, dengan kakak, adik, bisa bermusyawarah dulu menentukan mau kemana kita perginya. Ya, itu adalah contoh
sikap sila keempat ya. Yang pertama musyawarah mufakat. Nah, yang kedua menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Misalkan kakak kalian sedang berpendapat, kalian harus menghargai, tidak boleh menyela pendapat orang lain ya. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Ini adalah sikap sila keempat. Selanjutnya, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Nah, di rangkuman ya, nanti bisa dilihat di rangkuman ya. Oke, yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, menghargai hasil kerja orang lain. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Contohnya, yang pertama, jika ada bersalah, jika kalian salah, harus diberi sanksi atau hukuman yang adil. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, berperilaku adil dan tidak pilih kasih. Kalian tidak boleh pilih kasih ya sama temannya, harus adil. Itu adalah contoh sikap sila kelima. Nah, yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Contohnya memuji karya teman. Misalnya teman kalian sedang menggambar, hasil gambarnya bagus, wah bagus sekali. Itu contoh dari sikap sila kelima. Selanjutnya, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, hemat, tidak boros, membeli barang yang tidak perlu. Nah, itu juga contoh sikap sila kelima. Selanjutnya, merawat fasilitas umum, tidak merusak fasilitas umum. Itu juga contoh sikap sila kelima. Nah, tugas hari ini, tugas PPKN, salin soal dan kerjakan di buku tugas tematik. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebutkan 3. Masing-masing sila sebutkan 3. Sebutkan 3 sikap. Yang pertama ini sila pertama. Sila kedua sikapnya sebutkan 3. Lalu sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Jadi tugas PPKN hari ini adalah menuliskan masing-masing 3 sikap sila-sila Pancasila. Untuk soalnya tidak ada di rangkuman ya, jadi kalian tulis dulu. Ya. Tulis ini aja, tulis tanggal hari Senin 19 Juli 2021. Soal PPKN. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan ya. Gimana Mas Raffi? Gambarnya juga digambar, Us. Nggak usah digambar, enggak apa-apa. Oh iya. Siap, Us. Cukup ditulis sila 1 sama dengan sikapnya 1, 2, 3. Sila kedua sama dengan 1, 2, 3. Nah, yang sila ketiga, ini sila ketiga, keempat, kelima. Sebutkan masing-masing 3. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Terus yang rangkuman di grup itu sikap dan nilainya sudah ada, tak, Us? Sudah ada lengkap. Hanya soalnya yang tidak ada. Jadi kalian harus mencatat soalnya, ya. Oke, jadi kesimpulan untuk PPKN adalah ada 5 sila, ya kan? Semua masing-masing sila mempunyai nilai dan sikap yang harus kita amalkan. Agar hidup kita tentram, damai, sejahtera, kita harus mengamalkan sikap sila-sila Pancasila, ya. Kalau ada pertanyaan bisa
langsung WA ke Ustazah. Ya. Nah, setelah ini kalian siapkan dulu untuk buku bahasa Jawa. Ya. Mas Leksa, kopiahnya dipakai yang baik. Ayo. Ya. Jadi, setelah ini kalian belajar bahasa Jawa dengan Ustazah Debi, ya. Ustazah Devi itu yang mana, Us? Us nggak dengar. Us nggak dengar, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Us. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk besok libur 1 ya. Untuk hari Rabu yang belum memakai seragam lengkap, pakai seragam lengkap dulu. Yang laki-laki pakai kopiah ya. Dasi juga. Kalau hari Rabu tapi nggak ada dasinya. Ya, pakai kopiah, pakai seragam lengkap, alat tulis lengkap, dan join Google Meet-nya tepat waktu jam 8. Ya, 10 menit sebelum jam 8 boleh kalian ikut join. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari Rabu ya. Bye. Dadah, Us. Semoga sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ustazah Debi. Oke, masih semangat belajar? Ya, Us. Alhamdulillah. Nah, kita sebelum belajar mau kenalan dulu nih. Mau tahu siapa ya? Kelas 5 ini. Yang pertama Mas Afaf Rohana. Mas Afaf yang mana ya? Mas Afaf. Yang mana Mas Afaf? Belum ada? Mas Air Erdi. Oh iya, ini Mas Air Happy. Al-Nizam, Mas Al-Nizam. Yang mana? Iya, yang mana Mas? Ustazah pengen tahu nih. Oh itu Mas Izam. Terus Atifah. Mbak Atifah yang mana? Mbak Atifah? Oh iya, Mbak Atifah. Halo Mbak Atifah. Az-Zahra, Mbak Az-Zahra. Mbak Az-Zahra yang mana ya? Mbak Az-Zahra. Hadir, Us. Oh iya, Mbak Az-Zahra. Terus Bil Burhan. Mas Burhan yang mana ya? Ustazah pengen tahu nih. Oh
Ya. Zakira, Mbak Zakira. Oh, ya Mbak Zakira. Halo. Mbak Hafizah. Mbak. Hadir Us. Oh iya. Yang mana? Mbak Hafizah yang mana dulu nih? Oh iya. Selanjutnya Mbak Kanza. Mbak Kanza. Hadir Us. Oh iya Mbak Kanza hadir. Milano. Oh, Mas Eza. Mas Eza. Mas Ezar yang mana? Oh ya, Mas Ezar. Terus Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Halo. Selanjutnya Muhammad Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman. Yang mana ya? Yang mana ini? Oh iya. Selanjutnya Muhammad Hanif. Yang mana ya? Muhammad Hanif. Ujuk jari. Muhammad Hanif. Ustazah ingin tahu. Belum ada. Terus Muhammad Zaim. Muhammad Zaim. Mana Muhammad Zaim? Oh hadir, baik. Raihan Lexa. Raihan Lexa. Oh halo Mas Raihan. Selanjutnya Trevira. Halo, yang mana ini? Oh ya cantik sekali. Mas Rifki. Rifki Arya. Yang mana Mas Rifki? Oh ya, halo Mas. Silvi Rohana. Mbak Silvi Rohana. Mana Mbak Silvi Rohana? Belum gabung Mbak Silvi? Belum ya? Sabita Kanza. Sabita Kanza. Anin dia hadir. Yang mana ya? Mbak Sabita yang mana? Oh ya, Mbak Sabita yang dia cantik ini ya. Almira, Mbak Almira Alisa yang mana? Oh, halo Mbak Almira. Java Hamada. Java Hamada. Halo Mas Java. Gusti Kenzi. Gusti Kenzi. Saya Us. Oh iya, halo Mas Gusti. Muhammad Fahrudin. Muhammad Fahrudin. Hadir Us. Oh iya, Mas Muhammad Fahrudin. Yang terakhir nih, Muhammad Rafif. Yang mana Muhammad Rafif? Mana ya Muhammad Rafif? Udah? Oh iya, Muhammad Rafif. Halo Mas Muhammad Rafif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Siapa yang suka bahasa Jawa? Angkat tangannya. Siapa yang suka bahasa Jawa? Ya, cuma satu saja yang suka. Siapa lagi? Oh iya, semua suka ya. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Jawa bab 1 tentang teks narasi. Oke? Nah, kita buka dulu materinya. Terlihat di layar anak-anak materinya? Belum? Belum. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Ya, oke.
Kita hari ini akan belajar tentang teks narasi. Oke. Apa kuwi teks narasi? Teks narasi yaitu teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadian kang tiruntut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologi. Nah, jadi teks narasi yaitu teks atau bacaan yang isinya menjelaskan atau menceritakan kejadian sampai runtut, mulai dari awal sampai akhir. Paham anak-anak? Paham. Paham. Terus selanjutnya, wong sing maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadian kang diandharake. Nah, jadi orang yang membaca teks narasi pasti seperti mengalami sendiri kejadian atau peristiwa yang diceritakan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks narasi. Ya, ditulis dulu nggak apa-apa ya anak-anak. Judulnya dulu, teks narasi. Disiapkan buku bahasa Jawanya. Ditulis dulu nggak apa-apa. Ya, ya Mas Rifki, ada apa? Kelewat belum tak tulis. Ya, yuk ditulis dulu. Teks narasi. Sudah? Sudah, oke, bagus. Selanjutnya, ditulis ininya saja. Tadi kan kita sudah belajar pengertian teks narasi. Sudah paham kan? Nah, materi ini juga sudah Ustazah rangkumkan juga di modul 1 yang sudah dikirim ke grup WA ya, grup kelas ya. Nah, nanti bisa di-print untuk bahan belajar. Nah, sekarang ditulis nggak apa-apa. Nanti kalau mau nge-print saja, gimana? Boleh atau tidak? Ya, boleh. Silakan. Di-print. Ya, ditulis tidak apa-apa. Siapa yang mau nulis nggak apa-apa. Soalnya tadi sudah Ustazah rangkumkan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan saja. Tadi teks struktur narasi ya. Oke. Struktur narasi diperang dadi telu. Sing pertama, alur. Alur iku apa? Alur iku urutane kejadian. Sing keloro, paraga lan watake paraga. Nah, paraga iki dalam bahasa Indonesia disebut juga tokoh. Jadi nomor 2 dari struktur teks narasi adalah tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada latar. Nah, dalam teks narasi latar dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama waktu. Nomor 2 papan atau tempat. Dan 3 suasana kejadian atau suasana dalam peristiwa tersebut. Paham? Sampai sini paham? Kamus. Alhamdulillah, paham ya? Selanjutnya, Ditulis. ini saja yang ditulis. Yang ditulis titikan teks narasi. Oke? Teks ini ditulis dulu, titikan teks narasi ditulis pada buku masing-masing. Titikan teks narasi. Ayo ditulis. Ditulis dulu ini. Titikan teks narasi. Sudah? Belum, Us. Belum, oke. Ajukan dulu ya. Sama Paroko.
Sudah? Belum, Us. Belum. Oke. Itu tutikan apa tulis? Sudah, tanya sudah dan belum. Yang belum diteruskan dulu. Sudah? Sudah semua ya? Oke. Belum. Narasi diperang dadi papat. Yaiku sing pertama nyeritakake kejadian. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menceritakan peristiwa. Oke? Nomor loro kronologis. Nomor telu ono paraga utawa toko. Nomor papat ono latar atau tempat. Oke, paham? Paham, Us. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini struktur penulisan teks narasi. Ada 3. Ditulis dulu yuk. Struktur teks penulisan teks narasi. Yang pertama, Oh, sini ditulis. ya ini ditulis, nah soalnya dalam rangkuman ini belum masuk dalam rangkuman. Ini ditulis, Us. Iya, ditulis. Sudah? Belum, Us. Belum, oke. Nanti kalau sudah, raise hand ya. Sambil menulis, sambil Ustazah jelaskan sedikit. Struktur penulisan teks narasi diperang jadi telu. Yang pertama, orientasi utawa bagian ngarep cerita sing ngenalake paraga, waktu, lan latar. Oke. Nomor loro, kompilasi bagian tengah cerita sing isine masalah sing dialami karo paraga. Nomor telu, resolusi, yaitu bagian buri cerita sing isine ngenani carane paraga ngadepi masalah. Oke. Gambarnya Us, belum kelihatan. selesai. Gambarnya nggak kelihatan. Kelihatan, Nak? Enggak. Kelihatan. Oke, lanjutkan menulisnya. Soalnya ini tidak ada di dalam rangkuman ya. Bagian tengah cerita. Sudah? Belum, Us. Oke, diteruskan. Belum. Dulu. Apa? Ya, diteruskan dulu, Mbak. Yang tengah. Bagian tengah cerita. Sudah? Belum, Belum, Us. kelihatan. Oke, siapa yang kelihatan nih, Mbak Imaya Sari? Gambarnya nggak kelihatan, Nak? Sudah? Kelihatan ya? Enggak kelihatan Mbak Imaya.
nanti Ustazah kirimkan saja PPT juga ke grup kelas masing-masing ya. Nanti PPT-nya juga Ustazah kirimkan saja biar bisa dipelajari kembali. Siapa yang belum menulis bisa menulis, oke? Nggak apa-apa yang nggak kelihatan ya, soalnya mungkin karena jaringan di rumah masing-masing. Sudah? Sudah ditulis? Belum Terus. Belum? Oke. Sudah, Us. Sudah? Oke. Belum, Us. Belum? Berapa orang yang belum? Sudah, Us. Saya, Mas Raffi. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar tentang struktur penulisan teks narasi. Diperang jadi telu, orientasi, huruf kompilasi, nomor telu, revolusi. Nah, tambah paham tentang teks narasi, Ustazah punya contoh teks narasi. Oke, terlihat ya di dalam layarnya? Kelihatan, Us. Kelihatan. Nah, Ustazah akan bacakan teksnya. Oke, didengarkan ya. Nggak ditulis toh, Us? Nggak usah, jangan ditulis. Ini banyak, nah. Ini cuma contohnya saja. Jadi jangan ditulis ya. Oke, cukup didengarkan saja. Nah, festival dolanan tradisional. Jam 6 isuk bimalan rini wis sarapan. Dino iki bocah loro budal luwe isuk. Bimalan rini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Bima lomba egrang. Rini melu dakon lan gobak sodot. Jam pira mengko budale? Pandengane ibu. Jam 6:30 Bu, mengke rombongan saking sekolahan wangsulane rini. Bima wis rampil to egrangan. Pak Wibowo bapake urun pandungu. Oke. Bu, nggih sampun to. Ya latihan, kula mesti menang lho Pak. Hehe, ya syukur. Ning ora pareng remehake liyan lo ya. Sapa bae musuhe, sing penting main sing apik, sing sportif, menang kalah iku temu mburi. Sing penting tambah pengalaman, tambah kanca le. Inggih Pak, donga pangestinipun. Mugi-mugi kula juara. Dolanan tradisional saiki distareke lho Pak. Sumambungi ibune Bima. Iya, sebab pancen akeh gunane bocah-bocah guyub rukun, dolangan bebarengan tanpa sirik lan tukaran sebab ana tata aturane. Kula inggih tambah sehat, Pak. Nedha kula kados kathah sebab dolanan egang iku saged kringeten kandhane Bima. Kabeh melu guyu nyawang Bima sing lemu iku. Bocah loro katon seneng banget. Dino iki alun-alun bakal rame. Bima lan Rini bakal weruh lan melu dolanan yoyo, gasingan, gobak sodor. Engklek, dakon, betengan, egrang, lan liyan-liyane. Nalika pandhan jam 02 hari jam 6:15, Rini lan Bima banjur pamitan. Ati-ati yo nak, ngendikane ibu, nampani saline bocah loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanthi ati bungah lorone budal sekolah. Sabanjure mengko saka sekolahan menyang alun-alun kabupaten melu festival dolanan tradisional. Nah, dari teks ini kita bisa menemukan struktur teks narasi. Nah, tadi struktur teks narasi ada berapa? Ada? 3. Ya, ada 3. Yang pertama, alur. Ya, pintar semua.
Yang pertama tadi ada alur. Nah, alurnya bagaimana? Nah, ini yang pertama jam 6 Bima lan Rini wis sarapan. Arep budal lomba dolanan tradisional. Nomor loro, Bima lan Rini pamitan bapak lan ibune. Nomor telu, Bima lan Rini diweling ibune. Nah, nomor loro struktur teks narasi ono paraga lan watake paraga. Paraganya atau tokohnya siapa saja tadi? Ada Bima, Rini, bapak, dan ibu. Ya, pinter semua. Terus watake piye? Watake paraganya kaya apa? Bima, bocah lanang, bocahe lemu, kan bekti marang wong tuwa. Terus ana Rini bocah wadon, bekti marang wong tuwa. Nomor telu tokohe ana bapak. Bapak iku mau saka teks yaiku watake ngerti gunane dolanan tradisional lan paring semangat datang putrane. Terus nomor 4 tokohe ana ibu. Ibu mau watake ngerti gunane dolanan tradisional lan paring semangat datang putrane. Nah, struktur nomor telu teks narasi ono latar atau tempat. Nah, latarnya nang ndi wae mau teks narasi ono ing omahe Bima lan Rini. Nah, latar waktune isu arep budal lomba dolanan tradisional. Suasane kepiye? Bungah lan kebak pengarep-arep. Oke. Sampai di sini sudah paham semua? Paham, Us. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tugasnya ditulis dulu. Ini latihan mandiri ditulis dulu. Ada 4 soal ditulis di buku bahasa Jawa masing-masing. Oke. Yuk nomor 1. Wacan ing dhuwur iku kalebu jinis apa? Sudah ditulis? Bentar, Us. Sudah, Us. Sudah. Dilanjutkan nomor 2. Rombongan bis saka ngendi sing menyang Kampung Yoklat? Sudah, nomor 2. Sudah, Us. Oke. Dari tadi. Oh, dari tadi. Iya, Mbak Sarah. Sebentar ya, Mania belum selesai menulisnya. Nomor 3 sudah, Mbak Sarah? Sudah. Sudah. Nomor 4 juga sudah? Sudah semua? Iya, Mas Rifki. Ada apa, Mas Rifki? Us, ceritanya yang tadi, tak, Us? Bukan, nanti ceritanya di sini ya. Ada di rangkuman yang sudah Ustazah kirim kemarin. Nanti rangkumannya di print. Nah, di bawah rangkuman tersebut ada ceritanya. Ada cerita tentang ini menyang Kampung Coklat untuk menjawab soal-soal latihan nanti. Oke, jadi teks narasinya di print saja, jangan ditulis. Oke, paham? Bagaimana? Us, berarti ceritanya nggak usah ditulis. Tidak usah ditulis nih, untuk jawaban soal dan jawabannya saja. Ya, Mbak Zakira ada apa? Oh, soalnya belum ada, ditulis. Soalnya? Belum selesai soalnya? Belum selesai. Oke, ditulis dulu. Soalnya ditulis dulu sampai selesai ya, 4 soal. Baik. Sudah? Belum. Oke, diselesaikan dulu. Itu kalau saya Iya. kerjakan soalnya boleh Bagaimana, saya Mas? ini. Bagaimana? Soalnya boleh saya screenshot. Oh, boleh. Boleh, Mas, tapi nanti tetap ditulis ya.
Ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Belum, Us. Belum? Saya mau tanya. Ya? Materinya yang tadi katanya belum ada di rangkuman, nanti akan di-share nggak yang materinya belum ada itu? Iya Mas, di-share nanti ya, PPT-nya ini nanti akan Ustazah share lagi, oke? Nanti yang belum ditulis, yang belum ada pada rangkuman, oke? Ya terima kasih ya Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Enggak, Sudah selesai? Sudah selesai? Tidak. Sudah? Belum. Sudah selesai? Belum. Sampai nomor berapa yang belum? Masih nomor 4. Sampai nomor 4, oke. Nah, sudah angkat tangannya ya Mas? Oh sudah ya? Oke. Semua? Oke, sudah semua ya? Nah, belum ada. Siapa yang belum? Mbak Air. Oh, Mbak Air, oke, ditulis dulu Mbak. Nanti jawabannya dipisah. Nggak usah, di bawah soalnya saja Mbak. Ditulis di bawah soalnya saja. Udah, Sudah. Oke. Nanti menjawabnya di bawah soalnya tadi. Oke. Kalau sudah, difoto ke Usdebi dan dikirimkan ke WA Usdebi sebelum jam 8 malam. Oke. Nanti nomor WA-nya nya Iya. Oh, sudah ada di grup WA. Di grup kelas sudah ada, Mas. Iya, sudah ada. Oke. Sudah selesai semua menulisnya? Ya udah. Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi materi bahasa Jawa yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Nah, jika ada ananda yang belum paham atau belum mengerti materi yang disampaikan, boleh nanti ananda menghubungi Ustazah dan insya Allah nanti akan Ustazah bantu. Oke? Ya, Hari ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan tetap menaikkan sholat 5 waktu. Oke? Ya. Oke, alhamdulillah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca surah alamin. Membaca surah Al-Asr dulu. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, Kazakhirin. Ya. Terus Recordingnya. Baru